perkuliahan hari ini. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan berdiskusi speak up, ya. Yang namanya speak up itu berarti ngomong, ya. Diusahakan semuanya ngomong semuanya apa yang mau diomongkan berdasarkan video, ya, yang sudah kalian buat, ya. Ini intinya adalah edukasi dalam bentuk video layanan masyarakat disampaikan secara speak up, ya. Bisa presentasi, narasi, orasi, ya. Dan nanti semuanya saya minta keaktifan untuk menanggapi, mengkritisi, memberi masukan, atau justru membantu menjawab, karena namanya diskusi, ya. Diskusi itu bukan menghakimi, ya, tapi saling mengisi, saling melengkapi, ya. Nek koncone ra iso ya coba petek-petek meneh, ya. Semuanya ikut membantu di sini. Speak up, ya, apa yang kalian. Jadi ini saya punya menarik semua nih, beberapa dari pagi sampai kemarin tuh saya mendapatkan tema-tema yang menarik, ya, speak up di situ, ya. Ada yang kemarin mengangkat tentang tema kekerasan seksual, gambarnya juga bagus, ya. Sekarang kekerasan seksual juga banyak itu. Terus kemudian ada yang ayo ke perpus itu, ya. Banyak juga di situ, ya. Silahkan nanti ditanggapi, dikomentari. Seperti biasa nanti kalian akan mendapatkan waktu untuk presentasi atau speak up, yang lainnya ikut menanggapi. Nanti ada keaktifan kelas juga mempengaruhi nanti, ya, penilaian kita. Tapi sebelumnya El Nino sudah dibuka? Ya. Silahkan, di situ ada absensi nih, ya. Absensi. Silahkan absen kehadiran di situ, ya. Karena nanti di sini kita full diskusi nantinya, ya. Silahkan diisi waktunya dari jam 4 sampai setengah 6 saja di situ, ya. Oke, ya. Untuk yang pick up itu yang boleh menyampaikan adalah yang sudah submit. Yang enggak submit ya enggak boleh, ya, karena memang enggak ada yang disampaikan, ya. Dari hasil rekap, sekalian aja saya sampaikan hasil rekap tugas kalian selama 12 minggu ini, ya, untuk kelas IK 2D. Ya, ini, ya. Ada yang terlambat, ada yang ini kalau oke, silang merah itu berarti dia nyusul, dia lebih dari 24 jam, ya. Saya anggap nyusul 1 hari itu nilainya setengah, ya. Tapi yang kurang dari 24 jam, ya, itu terlambat, nilainya 1. Yang enggak terlambat sama sekali sesuai deadline nilainya 3, ya. Jadi kalau perbandingannya 3, 1 sama setengah ya jauh, makanya usahakan jangan sampai terlambat. Ini untuk speak up, semuanya sudah submit, ya, walaupun terlambat di situ. Ya, Wahyu terlambat di situ. Muhammad Afif, ya. 12 detik sama 2 jam. Ini saya juga heran ini, ya. 2 minggu kok Yusuf telat gitu, ya. Kalau kalian gawe ini ya 2-1 kok di situ. Pak, saya kemarin waktu masih muyer-muyer. Lah kapan sapinya? Ya pagi harinya, Pak. Ya -1, ya sama aja. Kalau 1 minggu ya 2 minggu, 1 minggu sudah diupload, muyer-muyer aja tetap nanti bisa nggak telat di situ nantinya, ya. Makanya, ya, sebenarnya saya ngasih tugas 2 minggu sama 2 hari itu sebenarnya nggak ada bedanya, ya. Tinggal ini tetap -1 di situ, ya.
Ini usahakan yang kuning-kuning ini coba dikurangi nih nanti mempengaruhi di sini, apalagi yang sudah 2 gitu nantinya ya. Sultan juga ini ya, evaluasi telat itu ya, lebih dari 1 hari ya. Ya itu, ini nanti saya share aja, saya kirimkan ke kalian sebagai bahan evaluasi, kira-kira mau diperbaiki atau dibiarkan aja ya enggak apa-apa ya. Enggak dikerjakan pun enggak apa-apa kok ya. Enggak submit ya enggak apa-apa, tapi ya konsekuensinya harus siap gitu nanti ya. Oke, saya kira itu saja. Jadi semuanya, lah ini kok orangnya 17 itu piye gitu nantinya ya. Misalnya print screen dulu lah. Yang datang terlambat sama anu. Ini 16 ini ya. Saya screenshot dulu aja nanti. Ya oke, hari ini nanti tolong disiapkan itu videonya. Kalau bisa tadi saya sudah sampaikan pagi itu kalau bisa dicek sound dulu ya. Karena biasanya agak-agak susah suaranya ya. Boleh nanti kalau di anu langsung dari YouTube-nya, Instagram-nya langsung, TikTok-nya langsung boleh itu. Kayaknya ada yang berhasil kalau suaranya hilang gitu. Maksud saya seperti ini adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, harusnya kan di-share ya. Ada enggak komentar yang menarik, apa yang quote of the day ya, yang komentarnya mungkin bisa menginspirasi ya, mungkin disampaikan juga ya. Jadi nanti kalian dapat giliran, terus kemudian kalian sampaikan ya, di opening dulu, sampaikan ya materinya. Kalau ada yang mau ditambahi silakan disampaikan, kemudian dibuka pertanyaan ya, maksimal 2 pertanyaan lah ya. Kemudian kalau sudah di closing gitu nanti ya, begitu seterusnya ya. Oke, ada yang berani mengawali atau menjadi pionir untuk hari ini? Saya, Pak. Oke, silahkan. Saya mau pakai cara 62 ya, ditonton baru jalan ternyata sudah ada. Silakan Bintang. Izin share screen ya, Pak. Ya, cerah. Nanti ngobrolnya sama teman-temannya ya. Saya tak menyimak dari jauh aja ya. Silakan anggap aja saya tidak di sini gitu. Baik, Pak. Oke, izin share screen ya, teman-teman. Oke, udah muncul ya? Ditanya Bintang udah muncul belum tuh? Sudah. Nah, dijawab toh, udah ditanya enggak jawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Winang Pramono. Di presentasi kali ini, saya membahas sebuah speak up tentang perbedaan. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, di El Nino kan maksimalnya 2 menit ya. Tapi di sini video saya ternyata 3,5 menit karena pembahasan yang saya mau bahas di sini tuh mungkin agak sedikit sensitif, jadi butuh bukti dan hal-hal yang lebih banyak juga kayak gitu. Oke, ini langsung aja saya setel videonya. Kali ini saya mau menggunakan salah satu hak saya, yaitu speak up tentang perbedaan. Bagi saya sendiri, perbedaan itu sesuatu hal yang penting. Kenapa? Karena dengan adanya perbedaan, saya jadi tahu kalau ada banyak hal lain yang beragam di luar dari kotak pandang hidup saya. Dengan adanya perbedaan, saya juga jadi saling mengenal dan menghargai sesuatu hal yang memang nggak sama dengan saya, atau bahkan sesuatu hal yang baru saya ketahui. Tapi, yang disayangkan, kenyataannya sangat berbanding terbalik. Tiga kakak beradik di sekolah dasar tak bisa naik kelas selama 3 tahun. Penyebab mereka tidak naik kelas diduga karena keyakinan yang mereka anut. Setelah mendapat laporan dari orang tua ketiga kakak beradik, saat ini Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara
Mulai dari 2018 hingga 2021, ketiga kakak beradik ini tak naik kelas meski orang tua telah mengantongi surat putusan pengadilan yang memenangkan bahwa mereka bisa mendapat hak yang sama dalam pendidikan meski berbeda keyakinan. Berhari-hari sudah protes Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan di India berlangsung. Undang-undang itu dituduh anti-Muslim karena memberikan perlindungan kepada agama lain, namun tidak dengan penganut Islam. Hal ini akhirnya membuat pemerintah India buka suara. Pada Minggu 22 Desember waktu setempat, Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan undang-undang ini hanya dipolitisasi oleh oposisi untuk memicu protes. Orang Papua bukan bagian dari Indonesia. Kemudian mereka ingin kasih pulangkan mahasiswa Papua dari Indonesia. Kami rakyat Papua juga siap kasih pulang rakyat Indonesia yang ada di Papua. Pemirsa, sekelompok pengunjuk rasa berkumpul di depan rumah seorang mantan petugas polisi di Minneapolis, Amerika Serikat. Ya, petugas polisi tersebut merupakan pelaku penyerangan terhadap seorang pria kulit hitam. Miris dan sedih. Mungkin itu perasaan pertama yang tergambarkan setelah kamu melihat cuplikan tadi. Perbedaan antara agama, ras, suku, budaya, warna kulit, bahkan pendapat pun bisa menyebabkan kejadian yang sebegitu chaos dan kejamnya. Manusia bisa dibuat buta dengan perbedaan yang terjadi di kehidupannya. Nggak melihat siapa orangnya, jika berbeda maka dimusuhi. Dan itu terjadi di semua tingkat kalangan masyarakat, entah itu level pemerintahan, tokoh agama, bahkan keluarga. Bayangin, seorang ayah dan anak bisa bermusuhan cuma karena berbeda pilihan pemimpin dengan pemilu yang akan dilaksanakan. Bayangin kamu dimusuhi cuma karena warna kulit kamu yang hitam. Bayangin kamu dimusuhi cuma karena beda agama dan keyakinan. Nggak masuk akal kan? Tentu hal tersebut sangat salah dan oknum seperti itu yang harus dicegah. Memusuhi dan menyalahkan perbedaan bukan sesuatu hal yang benar, apalagi dijadikan sebuah kebiasaan di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, ayo mulai menghargai satu sama lain. Mulai tingkatkan toleransi dan belajar memahami serta menerima perbedaan. Dimulai dengan hal seperti ini, dunia akan lebih baik, indah, dan damai. Karena perbedaan bukan musuh. Bintang pamit, peace out. Halo, kenalin saya. Oke, itu dia video dari saya tentang perbedaan. Di sini tuh saya menekankan atau saya membuat sebuah tagline yaitu perbedaan bukan musuh. Karena ya memang sejatinya perbedaan itu nggak salah dan bukan sesuatu hal yang memang harus dipermasalahkan juga gitu. Tapi nyatanya di lingkungan sekitar, entah itu keluarga, teman, saudara, bahkan kayak di instansi-instansi tertentu pun ternyata masih banyak yang skeptis tentang perbedaan gitu. Nah, di sini video saya ini bertujuan untuk mengajak bahwa perbedaan itu ya itu tadi bukan musuh gitu. Perbedaan itu sesuatu hal yang memang ada dari ilahi, memang sudah diciptakan sebegitunya adanya dan memang tidak buruk gitu. Karena dengan saya punya pengalaman pribadi juga tentang perbedaan yang justru dengan saya tahu perbedaan, dengan saya mengenal perbedaan itu, entah itu orang yang beda agama, entah itu orang yang memang punya fisik yang berbeda dengan kita atau dengan saya, itu jadi kayak ya makin ini aja, makin istilahnya mungkin kalau sekarang open minded ya, terbuka pikirannya gitu. Jadi mau untuk menerima hal-hal yang baru, bahkan hal-hal yang enggak emang kita ketahui sebelumnya, kayak gitu. Mungkin itu presentasi dari video saya. Terima kasih. Untuk sekarang saya membuka sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, silakan Mas Sultan. Nah, ini saya Sultan izin bertanya mengenai pendapat dari Mas Bintang, mungkin juga teman-teman juga. Tadi kan Mas Bintang bilang perbedaan itu bukan musuh dan ini itulah. Nah, ada nggak suatu perbedaan itu memang benar-benar dibedakan gitu? Benar-benar kayak tadi kan ada contohnya tadi kan agama.
terus yang ras kulit putih kulit hitam itu, habis itu apa sih? Tiga ya apa sih? Agama, ras, apa Suku, suku, suku. Nah, ada nggak yang suatu perbedaan itu benar-benar dibedakan itu loh? Kamu kan bilang tadi perbedaan itu bukan musuh. Nah, berarti bahasa kasarannya ada nggak perbedaan itu yang benar-benar dianggap musuh gitu? Sekian. Oke, terima kasih untuk Mas Sultan atas pertanyaannya. Kalau bagi saya sendiri, sebuah perbedaan yang mungkin harus dimusuhin itu salah satu contohnya yang lagi sekarang viral-viralnya itu LGBT ya. Karena kan sekarang tuh apa ya, ada sekelompok orang yang memang dia tuh punya pemikiran yang berbeda, dia punya rasa nafsu yang berbeda juga, rasa ketertarikan yang berbeda juga, tapi kenapa itu salah? Karena memang ya, apa namanya, nyatanya dia juga tidak, apa ya, kan dia menyukai sesama jenis, berarti nyatanya dia juga menolak perbedaan itu sendiri gitu. Maksudnya kan, kalau dengan dia mencintai perbedaan, ya dia menyukainya yang dengan lawan jenis gitu, maksudnya kan agak arahnya ke situ, tapi karena dia tuh mikirnya kayak, aduh mungkin, emang dia sukanya sama yang sesama jenis dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin salah satu perbedaan yang, harus ini karena pertama, nggak sesuai dengan undang-undang. Kedua, ada norma, entah itu norma kehidupan, norma sosial, norma, agama yang dia, apa ya, dia langgar, kayak gitu. Nah, itu suatu perbedaan yang menurut saya itu harus apa namanya, dilawan gitu. Kalau itu baru perbedaan yang musuh. Itu Mas Sultan. Oke, siap. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Izin bertanya. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Nurhamidah. Di sini saya ingin bertanya. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bagaimana itu perbedaan dengan musuh. Nah, cara untuk mengatasinya sendiri supaya perbedaan tersebut tidak timbul menjadi permusuhan itu seperti apa solusinya? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Midah. Mungkin kalau solusinya ya, yang pertama udah pasti menghargai. Itu udah paling apa dasarnya untuk kita bisa menerima perbedaan gitu. Kadang kan yang menyebabkan permasalahan adanya konflik perbedaan itu karena mereka nggak mau menghargai dan outputnya jadi tidak mau menerima perbedaan itu. Seharusnya kan kalau emang contoh misal kita beda pendapat. A dengan B. A ngomongnya tentang setuju tentang hal itu dan B nggak setuju gitu. Nah, tapi itu kan terjadi sebuah perbedaan. Kalau misalkan si A sama B-nya itu saling menghargai, kayak salah satu contoh menghargainya, minta penjelasan, kenapa kamu nggak setuju dan kenapa kamu setuju. Nah, dengan kayak kita ngasih penjelasannya, ngasih deskripsinya, alasannya gimana, oh, jadi paham. Oh gitu. Nah, dari situ outputnya akhirnya jadi saling menghargai, saling mengerti. Kayak gitu. Itu paling dasarnya sih. Dan yang kedua, mungkin kita lebih apa ya namanya ya? Belajar dalam artian tuh kita mencari tahu bahwa nyatanya tuh mungkin kalau kita apa namanya? Kotak pandang hidupnya mungkin cuma sekitar segini aja gitu. Misal kotak pandang hidup kita ya karena saya sendiri misal saya muslim, kotak pandang hidup saya mungkin tentang muslim aja gitu. Tapi coba untuk belajar di luar kotak pandang hidup gitu. Kayak ya mungkin ada loh agama Kristen, ada loh agama Hindu, ada loh agama Buddha, ada loh agama Konghucu dan lain sebagainya. Nah, coba belajar tahu tentang hal itu agar ya itu jadinya nggak bertentangan dengan perbedaan. Kayak gitu mungkin jawaban dari aku. Oke, baik. Terima kasih, Bintang. Oke, terima kasih kembali. Oke, mungkin karena sudah 2 pertanyaan, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah diunggah di mana ini, Bintang? Gimana, Pak? Iya, di Instagram aja, Pak. Diunggah di mana? Instagram Ada aja. ini komen yang menarik. Ini sih. Ini sih komenannya apa namanya sama Bang seperti saya memiliki perbedaan sama dia. Anaknya suka, doi malah beda perasaan. Ini agak ini sih Pak. Beda konteks sih perbedaannya. Mantap ya. Ya, ini yang buat ya.
Ini narasinya yang buat siapa? Bintang sendiri? Iya, saya Pak. Kalimatnya yang nyusun Bintang sendiri ya? Iya Pak. Bagus, menarik ini ya. Intinya kalau kepengen bisa pandangannya luas ya tudane sing adoh ya, baliknya sing bengi gitu ya nanti ya. Bisa ya ketemu banyak orang ya. Kalau enggak ya kita berpandangan sempit ya. Bagus, Bintang ya. Tadi apa yang mau latar belakang ini? Kenapa Pak? Kenapa? Tadi ngangkat ini tadi apa? Karena pengalaman pribadi sih Pak. Kayak apa namanya di lingkungan keluarga maupun saudara tuh beda pendapat itu malah bisa menyebabkan konflik gitu. Gitu ya. Apalagi di luar ya, yang satu keluarga pun bisa konflik ya nantinya. Iya Pak. Oke, terima kasih Bintang, cukup menarik gambarnya, videonya juga, narasinya cukup bagus juga di situ nanti ya. Oke, setelah Bintang, kamu nunjuk siapa Bintang? Oh ini nunjuk Pak? Ya. Mas Sultan deh, Mas Sultan. Sultan, silakan ya. Kita ngobrolnya santai aja ya, nggak usah formal ya. Pokoknya dibuat rileks kayak di warung kopi, boleh sambil ngopi, makan ya, boleh ya. Yoi Pak, yoi. Nggak usah disebutkan. Ya saya Sultan dengan udah nggak usah ya. Sampaikan aja dengan rileks ya. Biar speak up-nya lebih enak gitu nanti. Ya, Silakan Sultan. sebelumnya saya mau share screen-nya lewat laptopnya Mas Bintang. Tolong Mas Bintang, karena laptop saya terserah, speakernya. Nah, mantap Pak. Sebelum di play, saya mau jelaskan dulu. Jujur, ini kalau teman-teman tanya narasinya kayak gimana, saya nggak ada skrip, saya benar-benar langsung ya udah rekam, nggak ada nulis dulu dan apalah itu, benar-benar di saat itu juga ngerekam, HP-nya disandarin, udah direkam. Udah di play dulu aja, dilihat dulu aja. Nah, mungkin perkenalan boleh? Perkenalan, namaku Sultan, you can call me Sultan. Oh iya Pak, kenalin, nama saya Sultan. Jadi Bapak namanya ya sama, semiliar. Masa pada nggak tahu? Ya nama saya John. Beda dong. Jadi alasan kalian di sini, saya ingin meminta tolong pada kalian untuk membantu membuat skrip video. Oke, dari kalian ada ide-ide atau apa gitu? Saya ada ide nih. Jadi nanti Sultan suruh duduk di depan kamera. Setelah itu dia bilang, tapi itu Sultannya pakai masker kan? Oke. Ngapain pakai masker? Nanti kan suaranya nggak kedengeran. Ya maskernya taruh bawah mulutnya aja. Oke, untuk menaati protokol kesehatan ya. Oke. Nah setelah itu Sultan bilang, halo teman-teman, masa pandemi ini sangatlah penting kita menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Agak monoton sih. Ya nggak apa-apa dong, yang penting kan ini singkat, padahal jelas dan informatif. Warga Indonesia butuhnya itu aksi kan. Oke. Terus Sultan harus gimana? Ya mungkin kita bisa suruh si Sultan itu buat nyapu mungkin. Habis itu nanti dia bilang, menyapu adalah salah satu cara kita menjaga kebersihan. Kita bisa menyapu di halaman rumah, di belakang rumah, kamar mandi. Ya masa di kamar mandi? Ya aneh dong, kan nyapu kan? Loh nggak gitu. Nyapu kan juga bisa di mana aja. Oke, serah. Nah setelah itu kita harus membuang sampah-sampah ini ke tempatnya. Monoton sih. Yaudah, tapi aku minta si Sultan nanti buangnya nggak cuma kertas dan sama-sama lainnya, mungkin bisa HP, laptop. Setelah itu si Sultan bilang, setelah kita melakukan aktivitas ini kita harus mencuci, iya benar, cuci tangan. Tamat. Jadi saya akan menjelaskan kenapa saya membuat video seperti itu. Yang pertama, pendapat pribadi saya itu ya maaf ya misalnya kan banyak yang
pada bikin video yang bener-bener kayak tutorial mungkin, membuang sampah pada temannya, bersih-bersih, menyapu, terus habis itu kayak di Covid ini itu harus pakai hand sanitizer, mencuci tangan, dan itu kan angle kameranya itu benar-benar mempusatkan, dia itu melakukan itu kan, dan memang seharusnya seperti itu. Nah, nggak tahu kenapa aku tuh buat ada sedikit komedinya seperti itu ya. Yang pertama biar nggak bosen. Habis itu jujur sebenarnya aku tuh nggak tahu ini tuh judulnya itu apa, makanya judulnya cuma tugas itu. Nah, karena apa, Pak? Karena saya kan disuruhnya itu mengambil salah satu tema kan, maksudnya ya intinya mengajak kebaikan lah gitu. Nah itu kan udah saya ambil beberapa, yaitu ada membuang sampah, terus menjaga kebersihan, dan mungkin agak sedikit menyindir tentang kita-kitanya itu, kalau ada niat itu dan digawein kalau gitu loh. Jadi kayak kata-katanya itu sedikit gerak banyak maunya itu guys. Makanya di akhir scene-nya itu kan diliatin akunya itu lagi bermimpi ya, bermimpi membuat ide seperti itu dan belum kelakon, jadi cuma sekedar mimpi doang. Jadi di video ini ada 3 unsur mungkin, yaitu mengajak untuk membuang sampah, habis itu menjaga kebersihan juga, dan menjaga kedisiplinan juga seperti itu. Dan kenapa tadi sosok akunya yang pakai kacamata itu sangat lantur ya, maksudnya ada buang laptop, buang HP itu karena ya saya bikin karakter seperti itu, makanya tadi ada dialognya itu Sultan SUL terus dipetik OON, nanti kan OON loh gitu, jadi dia ngaco itu loh. Baik. Nah seperti itu. Ada teman-teman yang mau tanyain? Ini di close dulu aja nih Sultan. Mas Bintang tolong ya. Ya silakan. Ya podo bingung ya sing nonton ya. Ini kalau tadi kalau Bintang tadi perbedaan. Kalau Sultan ini berarti temanya apa ini ya? Temanya itu berarti ya itu Mas. Temanya galau ya, galau atau bingung gitu namanya ya. Temanya itu ya itu fokusnya saya itu yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, itu berarti menarik sih ya. Menarik, menghibur ya. Cuma fokusnya enggak kelihatan ya. Berarti kalau disimpulkan Sultan belum membuat video ya. Karena tadi kan baru baru merancang ya untuk ditindak mau sing dibuat apa itu namanya ya. Baru bangun tidur mau buat. Oke, menarik, menghibur. Jadi kalau ditambahi, kalau mungkin terakhir endingnya mau buat ini aja lah gitu ya, sudah dibuat rapi, ya mungkin kamu enggak puasa, enggak apa-apa lah, yang penting sudah lah, itu mungkin ada ya tadi. Niatnya memang gitu Pak, tapi ya itu setelah lihat di El Nino itu maksimal 2 menit tuh kayak, aduh, ya saya terpatok sama itu sih, terpatok sama maksimal 2 menit tadinya. Sebenarnya itu videonya panjang Pak, jadi mungkin 3 menitan lebih dari si Mas Bintang itu ada. Ya panjang itu, 2 jam itu juga bisa nek masih bingung itu nanti. Tapi bagus, menarik ya, Sultan ini termasuk beda juga di sini ya. Galau pun bisa difilmkan ya, galau pun bisa dibuat tayangan. Oke, silakan ada yang dikomentari punya Sultan. Begitu komentar apa saja kok boleh kok ya, apa yang dalam kepala itu sampaikan. Namanya speak up tuh sampaikan aja, jangan ya. Sultan. Halo. Aku mau tanya, pas kamu bikin berapa lama kamu bikin video kayak gitu? Kan berarti kan
banyak tempat-tempat, maksudnya banyak scenes yang berbeda-beda gitu. Berapa lama kira-kira? Merekamnya itu 1 hari. Maksudnya nggak sampai malam, maksudnya 1 hari, bener-bener 1 hari dari mungkin jam 9-an sampai duhur. Dan itu juga bantuan dari si adik kecilku merekam gitu, makanya ada footage di luar gitu kan. Adikmu Dan yang itu nyiapkan tuh. dalam Mbak. Kameramennya adikmu malahan. Oh, kelas berapa itu? Kelas 3 SD. SD. Punya bakat itu kan ya. Oke, lanjut. Silakan Sultan. Sudah, Pak? Ya, sudah, silakan. Saya cuma komentar aja. Apanya, Pak? Sudah. Ini teman-teman sudah belum? Belum? Nah. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Sultan. Pada guye-guye. Tan, aku mau tanya, Tan. Menanya dong. Waduh. Oh, ya. Yuk, masih nanti. Mida dulu. Mida. Oh iya, aku. Fungsi dari skrip itu apa? Kan fungsi skripnya kan udah dibuat dari video. Nah, skripnya itu hasilnya dibuat apa gitu? Buat itu. Bener-bener kayak belum buat. Baru konsep ya. Tapi kalau misalnya skrip dari video ini, maksudnya saya buat video ini benar-benar nggak ada. Benar-benar kayak ya udah, ini saya ini HP ditaruh disandarin di kursi, habis itu aku mau ngomong apa ya? Oh ya udah, halo, udah. Soalnya dari aku kalau menggunakan skrip dan aku ngapalin dialog tuh nanti malah saya lupa, malah saya garing aja gitu. Begitu, Mida. Oh, oke, terima kasih. Monggo Mas Bin. Oke, aku mau tanya tadi. Itu kan tadi kan ada 3 karakter ya berarti ya. Itu aku masih kurang jelas. Boleh ini nggak, Tan? Apa dijelasin masing-masing karakternya gitu? Jadi sebenarnya gini, kalau di full videonya ya, sebelumnya aku diedit dan main di cut-cut gitu, orang yang pakai kacamata itu yang tadi namanya John itu ialah anggap aja sebuah sutradara atau produser nanti yang bikin sebuah film misalnya gitu. Nah, habis itu ya 2 temannya itu yang datang untuk bantu dia bikin untuk akunya. Nah, dia datengin si Sultan Tanbaha dan si Sultan dengan OON-nya itu diketik karena si Sultan Tanbaha ini itu lawan kebalikan dari aku yang Sultan ini. Karena apa? Dia mungkin lebih banyak idenya dan idenya itu lebih masuk akal gitu. Nah, sedangkan yang OON tadi itu ya tadi tuh bisa lihat, bisa nyapu di kamar mandi, terus habis itu buang HP dan buang laptop, dan si John ini cuman ya itu karena dia cuman minta bantuan itu ya akhirnya cuman nulis idenya aja. Sebenarnya kalau di full video itu ya nanti ada adegan si John-nya itu ngasih kayak bangunin aku yang tidur tadi. Nah itu ngasihin skripnya, tapi nanti skripnya gambarnya itu cuma stickman doang gitu loh. Sebenarnya gitu. Stickman gini aja, stickman 1, 2, 3, habis itu ini buang sampah, ini buang ini, sudah. Nah, tapi gara-gara ya tadi yang di Alinu cuma dibilangnya maksimal 2 menit ya, aduh, ya udah aku ganti. Dia di endingnya seperti itu. Sekian Bintang. Oke, mantap Tan. Oke, cukup ya, Sultan ya. Oke, sudah. Ini mikir juga soalnya ya, buat video seperti itu ya. Oke. Kalau saya nggak mikir malah. Oh, malah nggak mikir ya.
Lalu buatnya terus piye? Ya, itu Pak. Ya, udah. Oh, sudah ya, wes. Panjang lagi nanti ya. Ini ada komen di mana itu, Mbok? Di YouTube sama di Instagram sih, Pak. Ada yang menarik menurut cuman komentarnya ya gokil, keren. Itu konsone dhewe mantul wis biasa itu, normatif itu konsone itu. Secara menyenangkan gitu. Barangkali ada quote of the day itu saya enggak tahu itu nanti. Ada. Terima kasih, di closing aja. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next siapa? Saya milih Cap Cip Cup. Tau lah. Bayarnya langsung cash. Izin share screen ya teman-teman. Ada suaranya enggak nih, Yohani? Pikmu Bu. Udah. Bisa diulang mungkin? Coba. Oh ya. Ih, jelek banget sih. Dia bisa jaga diri apa? Terus banget. Hitam banget gak pernah nurunan ya? Cacingan ya? Kayak anak SD. Pas banget sih. Jadi cewek kelihatan biasa kayak dandan dulu sana. Jijik banget liatnya. Gak pernah banget. Cebol. Udah, jadi tujuannya buat atau milih tema ini tuh memberitahu kalau tindakan beauty bullying atau bully ya termasuk itu mempengaruhi psikologi wanita. Walau itu secara lisan maupun tulisan. Jadi dampak beauty bullying itu juga dapat membuat seseorang tuh kayak menjadi tidak percaya diri dengan dirinya gitu. Mungkin dari teman-teman atau ada pertanyaan? Iya boleh.
Kalau dari aku sendiri kayak ya gimana ya, tetap kalau emang setiap orang kan punya sifat kan beda-beda nih. Jadi kalau aku lebih ke oh makasih. Jadi kayak aku lebih ngucapin makasih dibanding kayak rasa gimana-gimana. Jadi mungkin itu bisa menjadi suatu hal yang nambah aku buat lebih percaya diri lagi dibanding sebelumnya. Itu sih. Iya, kayak gitu. Kalau dari aku. Iya, sama-sama. Yang lain mungkin ada pertanyaan atau apa gitu. Ini diskusi kok enggak ada kameranya semua gitu ya itu nantinya ya. Ayo speak up yo semua. Ini menarik ini punya Yohana, silakan. Karena Yohana itu maksudnya beauty bullying itu apa ya? Itu kayak pembulian terhadap fisik. Jadi fisik kayak kamu harus cantik, kamu harus body goals. Jadi entah itu secara penampilan atau gimana itu harus terlihat perfect gitu loh. Jadi banyak orang tuh beranggapan bahwa kecantikan itu kalau kamu kulitnya putih, kalau kamu rambutnya panjang, kamu cantik, terus glowing gitu. Beda dengan body shaming ya? Mungkin kalau body shaming kan lebih ke bodinya, Mbak. Tapi kalau beauty itu secara keseluruhan sih lebih. Jelas sama-sama membuli gitu ya. Ya, tapi tadi benar ya jawaban Yona tadi bagus tadi ya. Memang ini bullying apa kamu hitam kayak ini segala macam jadikan apa jadi sebuah apa ya? Tadi apa? Maaf, jadi sebuah semangat gitu nantinya ya. Diambil arti ya. Ini saya belajar, ini saya sampai pun belajar waktu zaman SMA itu ada teman saya itu yang orangnya hitam, keriting, ya pokoknya gitulah di situ ya. Tapi ya itu sering dia zaman dulu enggak ada yang namanya bullying ngenyek lah, kalau dulu zamannya namanya ngenyek itu ya. Nah, enggak ada namanya istilah bullying ya. Orangnya hitam, keriting dari Medan itu ya. Itu kalau sama teman-teman kalau kalian zaman-zaman segitu itu senengnya sudah wis pokok kowe ireng kowe kok mambu kok urip ngono segala macam itu jadi malah ngeri. Tapi yang saya belajar itu ternyata si anak itu namanya Leo itu ya. Itu saya belajar. Dia itu orang enggak pernah marah dan enggak pernah diambil hati ya. Kalau dinya itu malah dia itu mengcounternya dengan menerima terus kemudian kamu kok elek, kamu kok ireng banget tapi kan manis gitu loh. Ini pokoknya ini selalu bisa membalikkan itu nantinya ya. Dan itu menjadi energi akhirnya yang ngenyek itu malah megah karena kalau enggak berhasil dia ngenyek orang ya. Membuli itu dia enggak berhasil hanya dia jadi energi semangat itu. Makanya kalau kowe kok rankingnya elek toh wong iso pasti bodoh. Aku bodoh sih kudu sinau meneh. Itu cuma diambil aja kayak jadi energi gitu loh ya. Jadi untuk membalikkan itu ya kayak tai chi itu nantinya ya. Jadi bukan dihadapi kita mendeleng wah sakit semua di situ nantinya ya. Cara ganteng rapopo ya. Ganteng sampean Mas gitu nantinya ya enggak apa-apa jadi enggak diambil hati itu yang saya belajar sampai sekarang. Makanya kalau ngenyek saya itu enggak akan berhasil itu di situ nantinya ya. Karena itu tadi saya belajar sama teman saya yang namanya Leo itu ya. Wes ireng, tunteng, keriting wah itu dinyeki terus tapi enggak pernah marah itu nanti sawa itu nanti. Lama-lama ya itu tadi ya singinya jadi bosan akhirnya ya itu tadi ya enggak pernah dia merasakan sakit hati baper segala macam. Makanya tadi benar yang dijawab Yohana ya seperti jadikan sebuah energi lah gitu. Menarik tadi Instagramnya ya kena banget di situ nantinya ya yang mengedukasi di situ. Ada komentar enggak itu Yana di Instagram? Ada Pak, tapi ya cuman kayak widih gitu kayak gitu. Nggak ada sesuatu yang menarik gitu yang kira-kira apa? Normatif aja. Iya, kayak gituan sih Pak. Kebanyakan. Yes, ya, tapi kebanyakan yang komen malah cowok Pak. Ceweknya nggak ada.
Sebenarnya pelaku mungkin ya nantinya ya. itu tuh kayak kalau dari aku baca-baca itu kebanyakan beauty bullying tuh dari cewek ke cewek gitu. Makanya enggak banyak komen ya, karena pelaku mungkin ya. Iya, mungkin sih Pak. Soalnya itu juga relate sama masa laluku gitu. Oh gitu, sama dengan tadi ya. Korban bullying. Korban bullying. Sekarang jadi kuat? Iya, harus kuat. Harus kuat. Nah, kalau kamu bisa cerita seperti ini berarti kan kuat, sudahan. Ya, bisa menceritakan segala macam itu kan berarti sudah kuat itu, ya. Enggak kuat, enggak berani cerita itu, ya di situ. Oke, bagus. Ada lagi mungkin satu? Ini ada yang ditanyain lagi nggak dari teman-teman? Kalau dirasa cukup, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selanjutnya aku nunjuk Devi. Izin share screen ya teman-teman. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Siapa sih yang mau sama sembarangan? Suaranya enggak ada ya? Siapa? Sih yang mau sama sembarangan? Ya mungkin video saya segitu dulu. Jadi kenapa saya ambil tema buang sampah pada tempatnya? Karena kan di Indonesia kan sekarang lagi musim hujan ya. Terus tuh banyak berita di TV tuh daerah sini banjir, kota ini banjir gitu. Nah kalau dengar kata banjir itu pasti aku langsung kepikiran kok bisa sih banjir gitu. Nah yang langsung aku kepikiran itu mungkin karena banyak yang buang sampah sembarangan gitu. Karena kan kadang aku juga masih banyak lihat orang tuh buang sampah sembarangan gitu loh. Nah karena itu kan jadinya banjir. Kalau banjir kan ya kita sendiri yang rugi kan, padahal karena itu kan karena ulah kita sendiri gitu loh. Nah kalau lebih baiknya kalau bisa itu buang sampahnya tuh pada tempatnya supaya ya nggak terjadi kayak banjir atau hal-hal yang nggak diinginkan gitu loh. Mungkin segitu dulu dari saya. Dari teman-teman apakah ada pertanyaan?
Iya, silakan. Oh iya. Oh iya iya iya. Oh, oke. Makasih ya sarannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman tanggapan atau pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oh ya, selanjutnya aku mau nunjuk Midah. Baik. Udah muncul belum? Udah, tapi belum ada suaranya, Mit. Oh, masih. Baik, alasan saya mengambil tema ini adalah karena saya masih melihat banyak sekali orang yang masih lalai terhadap protokol kesehatan yang ada saat ini. Apalagi kan ini masih ada varian baru virus corona yang terbaru ini adalah varian Omicron. Nah, untuk itu saya membuat video edukasi tentang protokol kesehatan ini supaya masyarakat itu lebih mengingat akan pentingnya protokol kesehatan yang ada. Walaupun masih banyak juga dari pemerintah atau masyarakat umum yang sudah mengingatkan, tapi di sini saya mencoba untuk mengingatkan kembali bahwa protokol kesehatan itu penting untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk masih banyak lagi seperti itu. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan nggak dari video yang sudah saya tampilkan tadi? Aku deh. Iya baik. Gimana? Tadi kan dirimu kan lagi di jalan nih. Nah, misal kamu nemuin orang yang tadi pas lagi di jalan itu nggak pakai masker dan ya mungkin tidak menaati protokol kesehatan kayak gitu, semacam itulah. Pasti jalan tadi. Nah, itu gimana caramu
untuk mengingatkannya. Oh iya baik. Kalau lagi di jalan kan belum tentu itu orangnya pakai kendaraan atau jalan kaki. Nah, semisal jalan kaki itu kita bisa menegurnya untuk ayo kita pakai masker. Kemudian kalau memang nggak punya masker itu kita kasih masker dan buat suruh pakai seperti itu. Oh, berarti Terjawab nggak? berarti misalnya ya aku Heeh. aku lagi naik motor ketemu kamu lewat toh. Heeh. Aku nggak pakai masker nih. Nah, Iya. tiba-tiba kamu nawarin, ya aku kaget tuh. Nah, misalnya gitu. Kan apa namanya tiba-tiba ada ngasih orang masker kan, ya aneh itu. Itu nggak ada cara lain. Kalau yang lewat itu pakai kendaraan, menegurnya ya nggak bisa langsung. Soalnya kalau langsung kan bisa jadi celaka, bisa jadi kecelakaan. Nah, cara menegurnya kalau memang itu orang dekat dengan kita, itu kan kita bisa berkomunikasi lewat pesan chat. Misalnya dia punya sosial media WA nih. Nah, kita coba kirim pesan ke dia. Oh, kamu tadi aku lihat di jalan nggak pakai masker. Coba dong kamu pakai masker. Itu juga penting loh buat kesehatan kayak gitu. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati gitu loh. Kayak gitu sih. Oh, berarti dimulai dari lingkungan sekitarmu ya berarti ya? Oke, thank you. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Dari yang lain ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum aku tutup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siapa? Saya menunjuk Reza, Pak. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Ada soundnya enggak ini? Maaf, Reza tadi suaranya belum masuk. Oh iya ya, saya ulangi.
Apakah apakah tadi suaranya terdengar? Masih belum. Kalau ini sudah terdengar belum? Belum, ini kok gerak jawab gitu ya. Suaramu kedenger, tapi videonya enggak. Iya. Udah Boris, bismillah sih, bismillah. Bismillah. Atau enggak minta yang lain share screen kan gitu daripada susah. Iya itu linknya aja dikasih siapa gitu. Oh iya, bentar. Midah boleh izin share screen kan di YouTube? Boleh. Maaf, boleh. Bisa dikirim linknya? Ya, bentar. Udah tak kirim. Bentar, masih loading. Oh. Jadi konsep dari video saya yaitu mengenai pembuangan sampah. Pada durasi awal video saya menyampaikan tentang apa saja dampak yang ditimbulkan dari membuang sampah secara sembarangan. Dan intisari dari video saya ini yaitu terkait dengan solusi utama agar dampak-dampak tersebut tidak terjadi. Solusi utama tersebut yaitu dengan membiasakan diri dengan membuang sampah di tempatnya. Tidak hanya untuk mencegah dampak-dampak tersebut terjadi, namun jika kita terus membuang sampah secara sembarangan, kita akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa merugikan orang lain? Karena yang kita tahu dalam pasal 28H ayat 1 menyatakan setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dan jika kita selalu membuang sampah sembarangan di lingkungan masyarakat maupun dimanapun itu, kita akan mengotori dan mencemari lingkungan sekitar. Jadi sama saja kita merebut hak orang lain dan mengganggunya. Jadi kesimpulannya kita harus membuang sampah pada tempatnya untuk melestarikan lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi dari video saya, dipersilahkan. Tadi tulisannya apa tadi, Reza, tadi di videomu tadi? Tulisannya yang durasi awal itu dampak-dampak, Pak. Dampak dari membuang sampah sembarangan. Apa itu tadi tulisannya? Seperti banjir, mengakibatkan pencemaran tanah, dan mengakibatkan berbagai penyakit. 3 ya tadi ya? Ya.
Mungkin ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada maka akan saya tutup. Demikian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menunjuk Dwi Nur. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Aini, nomor absen 8. Izin share screen ya. Share screen-nya udah terlihat belum ya? Sambun. Oke. Ini udah itu share screen di YouTube. Iya. Sudah. Oke. Tak play ya. 8 orang pelaku perundungan terhadap seorang bocah penjual gorengan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, korban perundungan teman sekolahnya, telah menjalani operasi amputasi. Laki-laki mendapatkan tindak perundungan oleh sejumlah pria, viral di media sosial. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy, you gon' see what's left of me. Baik, jadi itu mengenai video iklan layanan masyarakat yang saya buat. Jadi tema yang saya ambil itu tentang stop bullying gitu ya. Karena kan bullying itu bisa berakibat sangat fatal ya, baik itu bagi korbannya sendiri, pelaku maupun orang yang melihat ataupun orang yang menyaksikan, seperti itu. Lalu dampak yang bisa diakibatkan terutama bagi korbannya sendiri itu antara lain tadi ada masalah mental, kemudian masalah kesehatan, kemudian juga ada rasa takut dan malas untuk bersosialisasi, kemudian penurunan prestasi akademik, dan juga yang terakhir tadi ada stigma untuk balas dendam. Jadi pesan dari video yang saya buat tadi, stop bullying ya, karena bisa berdampak negatif gitu, baik bagi korban, pelaku maupun orang-orang yang menyaksikan, seperti itu. Mungkin itu video iklan layanan masyarakat dari saya. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau tambahan atau saran, dipersilahkan. Izin bertanya, mau yang tadi kata-kata terakhir itu kan yang Indonesia telah lama merdeka, terus ada yang kalian masih menyerang kaum lemah. Nah, kaum lemah itu ditunjukkannya buat siapa ya? Apa ada orang-orang tertentu atau gimana? Terima kasih. Ya, jadi kalau menurut aku itu kaum lemah itu ya orang-orang yang dibully itu gitu. Orang-orang yang mendapatkan perilaku perundungan, pembulian, seperti itu sih kalau menurut aku gitu. Mungkin dari teman-teman ada tambahan? Aku mau tanya dong. Ya, Yohana, gimana? Latar belakang kamu buat layanan masyarakat itu apa? Ini ya, iklan layanan tentang bullying ya. Nggak tahu ya, kepikiran aja gitu. Terus juga kemarin kan kebetulan
dari teman, kan aku punya teman kelas sebelah gitu, dia juga buat tentang bullying, terus kayaknya menarik tuh gitu. Di samping itu juga kan kasus-kasus bullying di Indonesia kan juga banyak gitu. Gitu Sin. Gimana? Ya, terima kasih. Mungkin dari teman-teman lain ada tanggapan? Jika tidak ada, mungkin saya tutup ya. Terima kasih buat atensi teman-teman semua. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mau menuju Kirana. Ya, sebelumnya izin share screen ya. Aku nggak pakai di Instagramnya, pakainya video. Udah muncul belum ya? Sudah. Ya udah, tak play. Ya, itu video dari saya. Terus alasan saya mengambil tema stop narkoba kan gara-gara di Indonesia ini banyak banget kasus narkoba. Terus tadi aku sempat baca kalau di tahun 2021 ini ada kurang lebih 19.000 lebih kasus narkoba di Indonesia. Jadinya aku ngangkat ini ya ngasih tahu ke orang-orang kalau narkoba itu nggak penting gitu, nggak ada manfaatnya kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ngasih saran? Izin bertanya dong. Iya. Boleh nggak? Boleh. Menurutmu solusi atau pendekatan apa yang menurutmu lebih efektif digunakan untuk supaya itu loh kasus narkoba itu semakin berkurang gitu? Menurutmu gimana gitu? Menurutku ya, kalau menurutku kan mungkin kita bisa mulai dari orang sekitar kita dulu. Kita kasih tahu ke orang-orang sekitar kalau ya narkoba itu emang nggak ada manfaatnya. Terus dampak dari narkoba itu apa aja, segimana buruknya gitu. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Iya, makasih. Mungkin yang dari yang lain ada yang mau ditanyain?
izin tanya. Iya, silakan. Sebenarnya apa ada kayak ciri-ciri atau perbedaan orang yang udah pakai sama yang belum itu gimana ya? Ingin tahu aja. Kalau ciri-cirinya pasti ada ya, beda banget orang yang udah pakai sama yang yang nggak pakai gitu. Kalau setahu saya ciri-ciri yang pakai itu kayak bisa dilihat dari fisiknya aja, badannya kurus, terus wajahnya pucat, bibirnya kayak membiru gitu, maksudnya pucat juga. Terus dia kayak kalau dari tingkah lakunya tuh kayak ngerasa nggak aman gitu. Itu sih kalau yang saya tahu. Oke, makasih. Ya, makasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Arif. Baik. Apa sudah tampak? Sudah. Oke. Membuang sampah di lantai. Tadi suaranya masuk enggak? Suaranya kurang keras. Udah max itu. Udah kedengaran. Udah, coba aku play dulu aja. Membuang sampah di jalanan atau membuang sampah di lahan kosong atau bahkan membuang sampah di sungai. Semua tadi terjadi karena pola pikir kita. Itu hanya sampah kecil. Itu hanya sampah kertas, itu cuman sedikit saja. Kenapa enggak dibuang cepat aja tanpa ke tempat sampah? Itulah penyebab terjadinya penumpukan sampah. Walaupun hanya sampah kecil, sampah kertas, namun jika semuanya tertumpuk sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Hal itu dapat menyebabkan banjir, dapat susah sampahnya terurai, ataupun dampak-dampak negatif lain akibat tumpukan sampah yang sudah kita buang sembarangan. Oleh sebab itu, mulai dari saat ini, marilah kita semua membuang sampah pada tempatnya. Jangan mengulangi hal-hal seperti tadi, membuang sampah di jalan, membuang sampah di lantai, membuang sampah di lahan kosong, maupun membuang sampah di sungai. Hal itu akan menyebabkan dampak yang sangat buruk bagi diri kita sendiri, orang lain, dan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Sekian. Baik, alasan saya memilih tema ini karena banyak dari orang-orang di Indonesia itu menganggap bahwa sampah kecil itu hanya sebuah sampah yang biasa saja. Contohnya bungkus permen. Kalau kita ini kan terkadang itu malas ke tempat sampah atau malas menyimpan sampah tersebut. Sehingga kita langsung membuang sampah di jalan, membuang sampah di lahan kosong, atau bahkan membuang sampah di lantai kita sendiri hingga menunggu sampai udah banyak baru kita kumpulin, baru kita buang ke tempat sampah. Nah, bayangkan saja jika ini dilakukan banyak orang di Indonesia, pasti tumpukan sampahnya itu udah sangat banyak sekali. Oleh sebab itu, saya mengajak saya sendiri juga orang-orang lain untuk tetap membuang sampah pada tempatnya dan hapus pola pikir untuk berpikiran bahwa sampah kecil ya hanya sampah kecil.
semua sampah sama saja, baik organik, anorganik, sampah kecil, sampah besar. Oke, bila ada pertanyaan. Mau tanya? Ya, Mas Sultan, silahkan. Please lo. Mesti oh, contoh-contohnya sampah-sampah kecil itu maksudnya gimana? Sampah-sampah Ya, kecil Kak. mesti Ya, yang ukurannya kecil, Mas, kayak permen. bungkus permen, kayak bungkus ciki gitu, kertas sobekan gitu kan. Ya, walaupun memang awalnya kecil, kalau ditumpuk terus, kalau anggap aja ngabisin satu bungkus permen itu kan udah banyak. Nah, bayangin aja kalau dikumpulin semua itu bisa jadi kayak sekilo bungkus permen, itu kan juga jadinya besar, Mas. Jadi kan numpuk, kayak itu kan susah diuraikan, jadi malah membahayakan bagi lingkungan, diri kita sendiri, dan yang lain-lain. Dan kesehatan berarti ya. Tadi kamu bilangnya beli permen 1 kilo gitu, orangnya nanti diabetes, bingung nanti urusannya. Ya kan, itu hanya permisalan saja. Ya kan, bisa aja ngumpulin kayak tisu bisa sampai sekilo yang nggak bisa terurai dengan cepat gitu kan, tetap numpuk. Dan cara mungkin tercepatnya dibakar, tapi kan kalau dibakar juga asapnya bisa berbahaya bagi yang menghirup. Oke, benar. Oke. Ada pertanyaan lain? Izin tanya dong. Oke. Kalau dari kau sendiri udah nerapin ya itu atau belum? Nerapin di dalam hidup sehari-hari? Sedikit-sedikit ya sudah, tapi ya kadang malasnya belum bisa hilang. Tapi kan ya lebih baik mencoba daripada hanya berteori saja. Gitu sih dari aku. Oke, makasih. Baik, apa masih ada pertanyaan lain? Oke, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya sudah habis, sudah hampir 5:30 ya. Mungkin hari ini kita cukupkan dulu untuk speak up hari ini. Ini untuk Arif saya ini mohon maaf, ini mau nanya ini tadi saya gagal fokus itu. Tadi yang ember-ember di kamar itu maksudnya bagian properti itu? Bukan, itu tempat pakaian Pak Lek saya. Oh, saya kira itu untuk properti untuk Enggak. membuang sampah gitu loh, bukan ya? Enggak, itu wadah pakaian Pak, yang masih mau dicuci gitu Pak, ditaruh di situ dikumpulin. Oh, lah mbok disingkir kesek apa piye meh syuting kok. Iya Pak, saya lupa tadi, saya juga ngecek di belakang masih ada bantal buat tidur Pak. Ambil gambar di ya, dilihat kanan kirinya ya. Iya, itu properti. Mau ya mungkin ya kalau kepikiran ya mungkin kayak dibuat tempat sampah dulu sih Pak. Lah ya, makanya tadi saya pikirnya itu bagian dari properti videomu itu loh. Nah, pikir gitu. Ternyata enggak ya. Tidak. Punya Pak Lee ya gitu nanti ya. Iya. Nah, itu properti Pak Lee masuk video ya. Oke, terima kasih Arif ya nantinya ya. Mak, tadi yang disampaikan Arif memang suaranya agak kecil ya tadi ya. Tapi sebenarnya tadi openingnya sudah lumayan bagus tadi di lahan kosong itu dijelasin satu-satu. Cuma sungainya enggak dapat ya? Enggak Pak, lah habis banjir Pak, nanti malah kejadian banjir lagi. Justru banjir itu mbok syuting sisan ini loh. Pas banjir saya masih di Semarang Pak, yang banjir di rumah. Rumahmu mana, Rip? Wonogiri Pak. Oh, yang kebanjiran di rumah malahan? Iya, yang Semarang aman Pak. Masuk rumah?
Enggak, beda RT Pak yang kebanjiran. Kebetulan yang di RT saya itu lebih tinggi Pak dari yang RT yang kebanjiran. Beruntung Pak. Iya. Itu properti ya sebenarnya ya, bisa di Iya. syuting. Inilah akibat dari buang sampah sembarangan lah, itu bisa masuk Iya, malah. Pak. Natural malahan itu. Iya. Oke, terima kasih Arif ya. Saya kira cukup dulu untuk hari ini. Kita sudah hampir 1,5 jam lewat ini ya. Hari ini saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, masih 8 ya. Ini tolong dikoreksi kalau ada yang belum. Devi Arwita, Dinur Aini, Kirana, Mapari, Iza, Siti Nur Hamidah, dan Sultan serta Yohana ya. Ada yang kelewat ya? Ya, berarti 8 ya. Bintang tadi. Oh ya, bintang lupa ya. Bintang yang pertama tadi. Ya, 9 berarti ya. Insya Allah nanti kita akan lanjut minggu depan dengan video yang lain. Saya minta semuanya lebih aktif, disampaikan dengan mungkin se-enjoy mungkin ya. Karena kita speak up itu jangan sampai kalian jaim kaku itu malah ya, mau speak gitu ya. Apalagi yang masih bersembunyi di balik gambar itu ya, berarti hadir saja mungkin perlu di speak up juga nantinya ya. Dan saya besok pertemuan berikutnya saya harap videonya sudah dicek ya, sudah dicoba dulu ya, barangkali masuk Panda kalau di Zoom atau di Meet biar kita runningnya agak cepat ya. Tapi saya juga terkesan ini beberapa video sudah cukup bagus, sudah mewakili dan diskusinya sudah cukup baik di situ ya. Insya Allah kita akan lanjut minggu depan. Minggu depan mungkin libur ya kalian ya? Iya Pak. Nanti. Ini kalian juga sudah libur juga ya? Di rumah, banyak di rumah berdua ya. Itu 2 minggu lagi kita ketemu ya di situ. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan. Semoga bermanfaat dan please speak up untuk kebaikan bangsa ini ya. Jaga kesehatan ya, semoga semua diberikan kesehatan dan diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, kita